Di suatu hari yang cerah, saudara Nobita yang bernama Rizuka dan ibunya datang ke rumah Nobita. Nobita yang melihatnya pun panik. Karena Rizuka adalah anak kecil yang sangat berisik saat menangis. Nobita pun memiliki ide untuk pergi dari rumah, karena takut dimarahi ibunya. Akhirnya, Doraemon pun mau tidak mau harus mengurus Rizuka sendirian. Saat itu, Rizuka datang ke kamar Nobita. Rizuka menanyakan keberadaan Nobita. Doraemon pun mengatakan, jika Nobita tengah pergi. Doraemon kemudian mengajak Rizuka untuk main bersama. Di sini, Rizuka meminta Doraemon untuk membacakan dongeng Putri Duyung. Kemudian, Doraemon membacakan dongeng tersebut. Di mana dahulu kala, terdapat seorang Putri Duyung yang tengah berenang di lautan. Saat itu, Putri Duyung melihat pangeran yang sedang berada di kapal. Putri Duyung pun tertarik karena melihat ketampanan pangeran. Namun tiba-tiba, terjadi gelombang besar dan terjadi badai lautan. Putri Duyung kemudian menyelamatkan pangeran yang tenggelam. Setelah itu, Putri Duyung mendatangi nenek sihir untuk meminta ramuan supaya ia bisa memiliki kaki dan bertemu dengan pangeran. Nenek sihir pun bersedia memberi ramuan tersebut dengan ganti sirip milik Putri Duyung. Dikarenakan Putri Duyung sudah sangat ingin bertemu pangeran, ia pun rela menukarkan siripnya dengan ramuan tersebut. Dan benar saja, setelah Putri Duyung memiliki kaki, ia bisa bertemu kembali dengan pangeran dan memadu kasih bersama. Namun di suatu hari, pangeran justru dijodohkan oleh raja dengan seorang putri dari kerajaan seberang. Putri Duyung yang melihat hal itu pun menjadi galau dan menangis terseduh-seduh. Kemudian, Putri Duyung pun langsung terjun ke lautan dan tenggelam. Saat Doraemon selesai membacakan dongeng, Rizuka langsung menangis karena ending dari dongengnya menyedihkan. Di sini, Doraemon pun dimarahi oleh ibu Nobita karena membuat Rizuka menangis. Doraemon yang kesal pun akhirnya mengeluarkan sepatu masuk dongeng dan akan mengubah ending dari dongeng tersebut. Saat ia masuk ke dalam dongeng Putri Duyung, Doraemon melihat jika saat itu, Putri Duyung telah berusia 15 tahun dan diizinkan oleh ibunya untuk melihat dunia daratan. Saat sampai di daratan, ia pun melihat pangeran yang tengah berada di kapal. Putri Duyung pun jatuh cinta kepada pangeran. Setelah itu, Putri Duyung menyelamatkan pangeran saat pangeran hampir tenggelam. Kemudian, Putri Duyung menemui nenek sihir untuk membantunya memberi ramuan, supaya ia bisa memiliki kaki. Di sini, nenek sihir meminta sirip milik Putri Duyung dan suara Putri Duyung. Melihat hal itu, Doraemon pun marah karena perjanjiannya tidak sesuai. Doraemon kemudian mengeluarkan alat tukar dan membantu Putri Duyung. Saat itu, Putri Duyung memberi jepit kerang sebagai gantinya. Berkat alat tersebut, Putri Duyung akhirnya memiliki ramuan itu tanpa harus menukarkan sirip dan suaranya kepada nenek sihir. Setelah itu, ia pun bertemu dengan pangeran di daratan. Saat pangeran bertemu dengan Putri Duyung, pangeran pun langsung jatuh cinta kepada Putri Duyung. Setelah itu, pangeran dan Putri Duyung menjalani hari-hari dengan bahagia. Doraemon kemudian memutuskan untuk keluar dari dunia dongeng. Doraemon pun kembali membaca buku itu dan melihat endingnya. Namun ternyata, endingnya masih sedih dan Doraemon kembali masuk ke dalam buku dongeng. Doraemon menanyakan terkait keberadaan pangeran kepada Putri Duyung. Ternyata, pangeran telah dijodohkan dengan putri kerajaan seberang. Doraemon marah besar dan mengajak Putri Duyung menemui pangeran. Di sini, Doraemon marah kepada pangeran dan menjelaskan kepada pangeran terkait jasa Putri Duyung kepada pangeran. Doraemon juga meminta pangeran untuk menikahi Putri Duyung. Namun, putri kerajaan seberang tidak terima, dan kembali menjelaskan, jika saat pangeran hampir tenggelam, ialah yang menyelamatkan pangeran dan merawat pangeran. Doraemon pun kesal dan hendak membantu Putri Duyung menggunakan alatnya. Namun, Putri Duyung justru pergi meninggalkan istana dan menerima jika pangeran menikah dengan yang lain. Saat di tepi pantai, Putri Duyung pun mengatakan, jika saat ini ia sudah rela karena saat ini, ia tengah mencintai orang lain. Doraemon pun merasa senang dengan hal itu. Namun siapa sangka, orang yang dimaksud adalah Doraemon. Putri Duyung jatuh cinta kepada Doraemon, karena Doraemon selalu membantunya. Putri Duyung pun meminta Doraemon untuk menikah dengannya. Mendengar hal itu, Doraemon menjadi panik dan kembali ke dunia nyata. Di sini, Doraemon kembali mengubah alur ceritanya, supaya pangeran jatuh cinta kepada Putri Duyung dan menikah dengan Putri Duyung.
Alhasil, cara yang digunakan Doraemon pun berhasil. Hingga akhirnya, Putri Duyung dan pangeran pun hidup bahagia. Doraemon kemudian kembali ke dunia nyata. Saat itu, Nobita telah pulang ke rumah dan Risuka meminta Nobita untuk membacakan dongeng Putri Duyung. Saat Nobita membacakan dongeng, Nobita terheran-heran karena alur ceritanya berubah. Dan saat Nobita selesai membacakan ceritanya, Risuka justru menangis karena alur ceritanya tidak seperti yang dahulu. Di sini, Nobita pun kembali dimarahi ibunya karena membuat Risuka menangis. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Nobita sedang duduk lesu di taman belakang rumahnya. Ia mendapat tugas dari gurunya untuk membuat laporan tumbuhan yang hidup di lingkungan rumah dalam waktu 3 hari. Tapi Nobita malah kebingungan karena tak tahu harus mulai dari mana, apalagi ia malas mencatat dan mengamati satu persatu. Melihat Nobita yang mengeluh terus-menerus, Doraemon pun keluar dari laci ajaibnya dan bertanya ada apa. Setelah mendengar keluhan Nobita, Doraemon tersenyum dan berkata, "Tenang saja, Nobita. Aku punya alat yang bisa membantumu." Doraemon lalu mengeluarkan sebuah alat berbentuk semprotan kecil berwarna hijau dengan daun di ujungnya. Namanya alat penggerak tumbuhan. Kalau disemprotkan ke tumbuhan, mereka akan bisa bergerak dan berbicara layaknya manusia. Nobita langsung bersemangat. Mereka pun mencoba menyemprotkan alat itu ke sebuah pohon kecil di taman, dan secara ajaib, pohon itu mulai menggerakkan daunnya dan berkata, "Ah, akhirnya bisa bicara. Terima kasih sudah membebaskanku." Nobita mulai bersenang-senang. Ia menyemprot bunga, tanaman rambat, hingga rumput-rumput liar. Semua tumbuhan mulai hidup, menari, bahkan ada yang bernyanyi. Suasana taman rumah Nobita menjadi meriah seperti festival tumbuhan. Namun, kesenangan itu tak berlangsung lama. Karena Nobita terlalu bersemangat, ia menyemprotkan alat itu ke pepohonan besar di sekitar kota. Tumbuhan-tumbuhan raksasa mulai berjalan ke jalan raya, mengganggu lalu lintas, dan membuat kekacauan di kota. Bahkan, sebuah pohon beringin tua di taman kota mengumpulkan para tumbuhan dan berkata, "Sudah cukup. Kini saatnya kami memimpin kota ini. Manusia sudah terlalu lama memotong kami." Doraemon dan Nobita pun panik. Mereka harus segera menghentikan para tumbuhan sebelum semuanya menjadi kacau. Doraemon pun mengeluarkan semprotan penetral, alat penawar yang bisa membuat tumbuhan kembali seperti semula. Dengan kerjasama dan keberanian, akhirnya Nobita berhasil berbicara pada para tumbuhan dan menjelaskan bahwa manusia juga bisa belajar mencintai alam.